Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0447701123. Ingin merevisi ulang tugas 1 di mata kuliah pemrograman berbasis web. Tugas pertama ada dokumennya. Kita harus menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun sebuah sistem SITTA atau sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Jadi ada beberapa halaman yang perlu dibuat dan kondisi-kondisi JavaScript-nya tentunya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini contohnya, dan struktur foldernya harus seperti ini. Oke, hal pertama yang perlu saya lakukan adalah membuat UI-nya dulu. Bagaimana UI itu berjalan. Jadi aku udah buat di Figma ya, sistem pemesanan distribusi bahan ajar UT. Ini untuk form login, register, lupa password, dashboard, informasi bahan ajar menggunakan data tabel nanti, menunya juga, kemudian data mahasiswanya di sini, kemudian tracking bahan ajar bagaimana tampilannya seperti ini. Oke, kalau udah kita langsung ke coding aja. Ini coding saya yang udah saya buat. Di sini ada index.html untuk halaman login, register, dan lupa password. Kemudian ada dashboardnya, ada greetingnya juga sesuai sama ketentuannya. Di sini saya menggunakan beberapa plugin. Ada Google Fonts, terus Font Awesome sama EasyToast sebagai alert agar bagus saja. Kemudian saya panggil style CSS juga, dan EasyToast JavaScript-nya juga, dan mengambil file script.js di folder js, script.js, dan CSS juga. Kita coba running aja. Oke, tampilannya seperti ini. Dan karena data JS sudah ditentukan sama UT, jadi aku buat scriptnya seperti ini untuk halaman login yang pertama. Karena ini semua satu halaman, jadi perlu dikondisikan if. Kalau misalkan tidak dikondisikan, apabila form login ini dipanggil di halaman lain, maka akan terjadi error. Jadi kondisi if, bila emang nggak ditemukan berarti diabaikan kondisinya. Aku coba login pakai akun ini dulu. Misalkan di error, dia bakal muncul alert seperti ini. Seperti ini alertnya. Kemudian kalau email error, seperti ini juga nih, pop up, email, lupa password, kemudian daftar. Sekarang ini. Rina 123, Rina sukses. Nah, bakal muncul halaman dashboard seperti ini. Oke. Dari sini ada greetingnya, dan akun login tadi dia tersimpan di local storage. Jadi di sini bisa diambil sesuai yang loginnya. Nanti pas dia klik logout ini, local storage ini bakal jalanin sintaks untuk ngedelete. Jadi kalau misalkan dicek di sintaksnya, nah user di sini, nah di sini masukin local storage dengan set item user login. Jadi semua data yang ada di sini dimasukkan ke local storage agar bisa dipanggil suatu saat nanti. Gitu. Kemudian nah ini greetingsnya. Terus ini buat ngambil local storage-nya, jadi dicek kalau misalkan emang ada, dia bakal nampilin di sini dan di greetings juga. Kemudian di sini ada logout, tadi seperti aku bilang pas klik button logout, dia bakal remove local storage yang set itemnya user login. Jadi pas di logout dia bakal menghapus isian dari sini, dan kalau misalkan login dia ulang lagi ke awal seperti itu. Jadi biasanya ini dashboardnya, kemudian ada informasi bahan ajar, bentuknya tabel ya. Saya putuskan untuk buat tabel seperti ini, jadi pakai data tabel juga. Bisa dilihat filter by alphabet, dan cover pun bisa diklik. Diklik seperti ini, kemudian ada kode lokasi. Ini udah by data yang ada ya. Jadi kalau misalkan kita lihat yang stok, ini dia. Pakai data tabel. NG box untuk zoom image. Ini salah satu contoh masukin style di dalam file dan tidak terpisah dari file index.html ya. Nah, ini tabelnya. Kemudian di sini ID untuk di looping berdasarkan data bahan ajar yang sudah diberikan UT. Jadi
Jadi aku beri contoh gimana caranya ngebuat sintaks JS di dalam satu file HTML di seperti ini contohnya. Ya, ini sintaks data tabelnya. Aku ambil dari langsung situs resmi data tabelnya, kemudian Fancybox juga dari situs resmi Fancybox juga. Jadi ini fungsinya buat for each dari data yang ada di sini. Di for each di sini, kemudian ditampilkan di ID listbook ini. Jadi hasilnya akan seperti ini dia. Jadi kalau misalkan arahnya ditambah, otomatis dia bakal bertambah juga seperti itu. Kemudian tracking pengiriman. Nah, ini juga sama ya by nomor billing. Jadi harus sesuai sama data JavaScript yang ada di sini. Di sini udah disediakan ya data trackingnya apa aja. Ada 2 nomor billing sebenarnya. Jadi cukup masukkan nomor billing salah satunya aja. Misalnya aku masukin ini. Kita coba yang salah dulu atau kosong dulu deh. Nah, kalau kosong dia bakal muncul seperti itu. Masukkan nomor DO atau billing. Misalkan emang salah, nah, nomor DO billing tidak ditemukan. Kalau misalkan benar, bakal muncul seperti ini. Di sini ada statusnya. Kemudian informasi namanya sesuai datanya di sini ya, semuanya. Begitupun perjalanan paketnya. Ini judul salah klik sih. Nah, ini keterangannya, terus ini waktunya. Ini waktunya, dan ya mungkin hanya itu saja sih. Ini image aku defaultin seperti biasa, dan ini aku lihat di dokumennya nggak ada keterangan untuk ngebuat halaman ini. Jadi ini nggak bisa diklik sama sekali, dan ya cuma jadi salah satu menu tambahan. Gimana cara ngebuat dropdown di sidebar agar bisa seperti ini. Untuk sintaksnya sendiri, saya full menggunakan JavaScript DOM, dan mungkin ada di bagian stok menggunakan jQuery karena data tabel mengharuskan menggunakan jQuery agar bisa ada search dan lain-lain. Tapi untuk sintaks seperti ini masih pakai JavaScript DOM. jQuery cuma sebatas ini aja sih, untuk ini aja. Nah, kemudian yang tracking, kalau misalkan pengen lihat tampilannya, ini yang sidebar. Jadi sidebar ini bakal ada di file tracking, stock, dan dashboard.html. Sebenarnya lebih mudah pakai templating, cuman karena ini masih native, jadi aku masih copy dulu aja. Terus sama aja di script ini sebenarnya harusnya setiap file HTML tuh file JS-nya beda agar lebih terstruktur gitu. Tapi karena yang tugasnya emang struktur foldernya harus seperti ini, jadi saya buat kondisi if seperti ini supaya nggak ada error pas tiap halamannya, pas di render tiap halamannya. Style CSS sendiri, ya saya menggunakan CSS murni juga, tidak menggunakan plugin luar. Ya, untuk modalnya juga pakai CSS murni. Ini untuk sintaks pop-up, sini untuk sintaks sidebar sendiri. Ya, profil, logo, button, menu, konten, drop down. Ya, dari semua desain seperti itu. Asetnya pun aku udah untuk ini untuk background-nya, kemudian favicon UT, logo, profil. Dan untuk bukunya juga aku taruh di sini di tracking ya, seperti ini. Misalnya dibahas yang script.js, ini form loginnya seperti ini, udah by data JS yang udah ditentukan ya. Greetings, logo button, data tracking, dan ini logic untuk melacak paket. Jadi kalau misalkan track buttonnya emang ada di halaman itu, ini supaya nggak error lagi ya kayak tadi. Jadi yang pertama displaynya aku buat non dulu supaya hilang. Jadi kalau misalkan pas track buttonnya diklik muncul kalau misalkan emang datanya ada by tracking billing ini, nomor billing dari inputan billing atau nomor DO. If data true, kalau misalkan ada, dia bakal display jadi block, artinya dia muncul lagi yang nggak non lagi. Dan aku nge-assign beberapa teks di tracking supaya muncul sesuai namanya seperti ini, begitupun yang di sini. Nah, ini bekas aku
buat HTML dulu supaya tahu gimana tampilannya sebelum dibuat di DOM JavaScript ini. Misalkan sudah, tinggal ya dibuat seperti ini deh. Tinggal di for each by data.perjalanan karena strukturnya seperti ini ya. Jadi ya data perjalanan baru bentuknya array. For each timeline-nya tampilkan seperti ini. Kemudian kalau misalkan error, dia bakal error pakai EasyForce ini. Jadi yang menurutku sintaks yang aku buat ini sudah semua soal sudah terpenuhi, semua permintaan sudah terpenuhi di sintaks ini. Jadi aku coba demo sekali lagi deh supaya lebih mudah buat bicara. Coba logout dulu. Nah seperti yang aku katakan tadi, kalau dia logout berarti di application, kemudian di local storage dia bakal hapus. Tadi jadi share login ya, terus dihapus tuh ya. Misalkan kita login lagi, aku lupa passwordnya. Kita coba ini salah satu deh. Kita ambil yang berbeda sekarang. Agus 123 passwordnya. Agus 123. Nah, bisa lupa password bisa, cuman ini nggak berfungsi apa-apa ya. Karena di dokumennya nggak ada apa-apa, cuma yang sukses. Oke. Dashboardnya informasi bahan ajar, dia menampilkan bahan ajar dan stok tersedianya berapa, edisi, jenis barang, dan lokasi kode barang. Ini berdasarkan data JS yang diberikan sama UT. Dan di dokumen nggak ada fitur buat tambah juga atau hapus karena ini belum terintegrasi dengan database langsung. Nah di sini juga mengikuti yang login ya, email dan namanya itu sendiri. Kemudian tracking pengiriman. Dan terakhir coba ini Agus Pranoto. Wait, cari seperti ini. Statusnya dikirim Agus Pranoto. Ini harus berubah sih warnanya. Tapi ya deh untuk present sepertinya cukup seperti ini. Nanti aku perbaiki di kodenya deh supaya merubah warna sesuai statusnya. Cuma jadi masalah aku nggak tahu statusnya apa aja. Oke, mungkin itu aja mungkin gambaran besarnya seperti apa. Perjalanan paketnya seperti ini. Oke, dan laporan seperti ini. Kalau gitu untuk penutup dari saya, kesimpulannya mungkin bahwa CSS ini untuk mempercantik tiap halaman dan JavaScript ini untuk supaya website lebih interaktif dan bisa diklik seperti ini ya. Kayak tadi karena ini pas diklik atau kondisi-kondisi kalau misalkan dia gagal, nanti semua di JavaScript supaya lebih interaktif dan lebih enak buat digunakan ya. Ya, sejauh ini saya sudah cukup paham tentang materi HTML, CSS maupun JavaScript dong. Terima kasih, ini video revisi dari tugas 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.